Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya hormati Ustaz Firdaus SPD, yang saya hormati Ustaz yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, masalah subuh, hadirin berdiri yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat Islami sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam akan tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, masalah subuh yang dirahmati Allah, yang mana seperti biasa kita setiap minggu subuh mengadakan ceramah agama yang mana akan disampaikan oleh Al-Ustaz Irawan kepada Al-Ustaz Irawan yang kami silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati, saya muliakan guru saya Al-Ustaz Muhammad Ali Rawas SAG MPD. Yang saya hormati, saya muliakan segenap pengurus Masjid Anitur Rahimin, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan yang baik ini, di waktu yang mulia ini, kita semua dapat hadir di Masjid Anitur Rahimin ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, baru saja kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal pahala kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam pada senantiasa kita curahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan para pesunnah sebelum hingga akhir zaman. Mudah-mudahan pada yaumul qiyamah kita semua ketemu dalam golongan umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah kita kembali dapat bertemu, bertatap muka, saling berbagi. Alhamdulillah, caknya masih lengkap kalau nih. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan silaturahmi ini akan terus berlanjut sampai masa-masa yang akan datang. Dan saya doakan Bapak Ibu sekalian, insyaallah senantiasa dalam keadaan sehat, murah rezeki, mudah segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, mungkin sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak lagi asing, sering kita dengar. Rasulullah pernah berkata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kita ini, tiap-tiap kamu ini adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin itu oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Kalau hari ini ada orang menjadi pemimpin pemerintahan, maka ketika hari kiamat terjadi, pada yaumul hisab terjadi, maka ia akan bertanggung jawab
atas masyarakat, atas rakyat, atas orang yang ia pimpin. Begitu ke bawahnya, levelnya gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, termasuk juga RT RW. Setiap pemimpin itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mempertanggungjawabkan atas apa yang ia pimpin. Jabatan atau amanah, menurut Khalifah Umar ibnu Khattab, dia pernah berkata, jika saat ketika dia baru dibaiat menjadi khalifah, naik di atas mimbar, kemudian dia berkata, jika seandainya Umar diberi dua pilihan, satu disuruh mikul gunung, kedua disuruh memilih jabatan sebagai khalifah, maka Umar akan lebih memilih untuk memikul gunung. Kenapa? Karena ternyata amanah itu beratnya luar biasa, pertanggungjawabannya dunia akhirat. Sedikit saja kita salah, besar pertanggungjawabannya. Maka kemudian Umar berkata, jika seandainya ada seekor unta yang terperosok di sebuah jalan yang berlubang, lantaran Umar tidak mengetahuinya, maka niscaya Umar akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu beratnya amanah itu. Nah, jadi artinya kita semua ini adalah pemimpin, Pak. Lah Ustaz, aku kan bukan presiden, aku kan bukan wali kota. Nah, maka pemimpin itu tidak hanya pemimpin pemerintahan. Kita ini juga pemimpin atas diri kita sendiri, dan kita akan bertanggung jawab atas apa yang kita mimpin. Dalam lingkup rumah tangga, kita ini kepala rumah tangga ini adalah pemimpin yang kita akan bertanggung jawab atas anak dan istri kita. Inilah ketika sudah menjadi suami itu, Bapak Ibu sekalian, tanggung jawabnya semakin berat. Kalau perempuan ketika menikah dengan suaminya, maka ketika itu tanggung jawab ayahnya itu kembali kepada suaminya. Maka berapa tanggung jawabannya? Ia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, ia bertanggung jawab atas istri dan keluarganya. Lah Ustaz, aku presiden bukan, umpamanya tak, wali kota bukan, betul naklum, kira-kira apa yang aku bertanggung jawabkan? Masih ada. Kita akan bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban manusia atas dirinya sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la yazullu aqdamul abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'ah, an umrihi fima afnah, wa an jasadihi fima ablah, wa an ilmihi madza amala fihi, wa an malihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah. Tidak akan bergerak kaki suatu hamba pada yaumul hisab. Tiap-tiap kita ini Bapak Ibu sekalian akan menghadapi yaumul hisab, hari di mana manusia akan dimintai pertanggungjawaban dan dihitung amal perbuatannya. Tidak akan bergerak dari tempat hisab itu sampai kita ditanya 4 perkara. Artinya kita secara pribadi kita ini akan mempertanggungjawabkan 4 perkara. Apa yang pertama? An umrihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Kita saat ini kan umur manusia beda-beda Pak ya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sampai 60, ada cuma 20. Artinya umur manusia itu berbeda-beda, jatah umur manusia itu berbeda-beda. Tetapi sebaik-baik manusia bukan mereka yang panjang usianya. Bukan berarti panjangnya usia itu merupakan kemuliaan kita, bukan. Kalau kita seandainya panjangnya usia adalah tolak ukur kemuliaan, maka umat Nabi Nuh adalah umat yang paling baik. Kenapa? Karena mereka adalah umat-umat yang panjang-panjang usianya. Bukan pula umat yang usianya paling pendek. Cak kita ini, karena menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umur atau usia umat Muhammad itu adalah usia yang paling pendek. Rata-rata itu minimal antara 70 sampai 80 tahun, itu mulai jarang. Nah, jadi artinya tiap-tiap manusia kita ini Bapak Ibu sekalian akan bertanggung jawab. Allah akan bertanya kepada kita tentang jatah umur, untuk apa kita gunakan. Kalau seandainya
umur kita inilah 60 tahun. Nah, 60 tahun dari usia balik ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Usia balik itu kalau untuk laki-laki lebih kurang antara 9 sampai 10 tahun. Atau minimal dia sudah mimpi basah. Nah, sejak usia balik ketika itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, umurmu untuk apa engkau gunakan? Kalau ibarat kata pemerintah nunjuk bantuan Bapak Ibu sekalian ke masjid umpamanya. Ini ada bantuan untuk masjid, kelola, gunakan dengan baik. Jika saat kemudian pelaporan, pertanggungjawaban, ada penggunaan dana yang tidak keruan, yang tidak cocok, alamat kita terbuang. Benar tak kira-kira Pak? Maka itu pula Allah Subhanahu wa taala, jatah umur yang Allah tetapkan untuk apa kita gunakan? 30 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 70 tahun ini untuk apa kau habiskan? Mana yang lebih condong? 70 tahun ini banyaklah maksiatnya, apalah banyak ibadahnya. Nah, itu kembali kepada kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Nah, mumpung kita tidak pernah tahu, kita sekarang sudah 60 tahun, 70 tahun, entah kapan ini berakhir. Maka yang patut kita persiapkan adalah kita persiapkan, kita gunakan sisa umur yang tidak tahu kapan lagi ini. Tidak tahu berapa lagi, tidak tahu berapa tahun lagi, tidak tahu berapa bulan lagi, tidak tahu berapa minggu lagi. Manfaatkan itu. Maka umur yang paling berkah itu kan bukan umur yang panjang, tapi umur yang paling baik itu adalah umur yang diisi dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, yang umur itu digunakan sebaik-baiknya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berkacau lah Pak. Yang tahu amal kita ini Pak, kita Allah. Kita tidak pacak nebak-nebak amal orang. Tengok umurnya sekian tahun masih hobinya berjudi, kita tidak pacak nombor itu. Jadi arti kita yang tahu umur manusia, yang tahu amalan kita, ya kita masing-masing. Sekian tahun ini kita hidup, sekian tahun ini kita beraktivitas, berapa persentase pembagiannya? Apakah banyak kepada hal-hal yang baik atau justru sebaliknya? Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi artinya alangkah banyaknya akan kita pertanggungjawabkan. Selesai ibadah salat kita dihisab, kemudian muamalah kita dihisab, timbul umurnya, berapa tahun kamu hidup, umur itu untuk apa? Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian, an jasadihi fima ablah. Setelah umur yang ditanya, selesai umur, ditanya lagi tentang jasadmu, tentang anggota badanmu, untuk apa kau gunakan? Nah, ini gawat. Mata ini untuk apa? Telinga ini untuk apa? Tangan ini untuk apa kau gunakan? Kaki ini kemana kau langkahkan? Karena sejatinya ketika yaumul hisab, Allah Subhanahu wa taala mengunci mulut manusia. Maka berkatalah seluruh anggota badan bersaksi. Hal ini dijelaskan dalam surah Yasin ayat 62. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana kami tutup mulutnya. Nah, pertanyaannya, kenapa mulut yang ditutup? Ya karena mulut ini kan sering berdusta, sering berbohong. Hitam bisa menjadi putih, putih bisa menjadi hitam, baik bisa menjadi buruk, buruk bisa menjadi baik. Maka Allah kunci mulut manusia, wa tukallimuna aydihim, maka berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, bersaksi kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka usahakan. Tangan ini Bapak Ibu sekalian, mulut ini Bapak Ibu sekalian, hidung, mata, telinga, kaki, hati, pikiran, semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban. Tangan untuk apa? Apakah engkau banyak menzalimi manusia atau menolong manusia? Mulut untuk apa? Apakah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau menggibah saudaranya? Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'minun, wallahi la yu'minun, wallahi la yu'minun." Demi Allah tidak beriman seorang manusia. 3 kali Rasul katakan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qila may ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah?
Qila alladzi la ya'mana jarrahu biwa'iqahu, yang mana apabila ada seorang tetangga yang tidak merasa aman lantaran perbuatan tangan dan mulutnya, demi Allah dia tidak beriman. Hidup bertetangga, dak akor, saling kata, saling ganggu, maka demi Allah, orang yang mengganggu saudaranya dengan mulutnya, orang yang mengganggu tetangganya dengan tangannya, kata Rasulullah, dia tidak beriman. Maka kalau tidak ada iman dalam hati, apalagi harapan kita Bapak Ibu sekalian. Minum Pak ya, lagi Pak ya. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Setelah umur selesai dalam perhitungan, kemudian masuk kepada seluruh anggota badan, ada lagi wa an ilmihi mada amala bih, tentang ilmunya, apa yang telah ia gunakan terhadap ilmu yang ia cari itu. Talabil ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan, tidak terbatas kepada anak usia sekolah baik. Kita yang hidup hari ini wajib juga belajar. Dan belajar itu dah harus formal. Tak harus dalam kelas, tak harus bawa buku, tak harus. Dimanapun tempat kita bisa belajar. Di kebun pacak kita belajar, di rumah pacak belajar, di masjid apalagi. Maka kita belajar dengan ilmu-ilmu itu. Kalau setelah ilmu itu didapat, setelah ilmu itu diperoleh, maka ada pertanggungjawabannya. Dengan ilmu itu apa yang kau lakukan? Apakah dengan ilmu itu engkau menzalimi saudaramu? Dengan ilmu engkau memperkaya diri? Dengan ilmu menipu orang lain? Dengan ilmu menzalimi orang lain? Nah, maka ilmu itu bukan cuma sekedar pacak baca, bukan Pak. Segala macam hal yang tidak diketahui orang lain, kita mengetahuinya, itulah ilmu pengetahuan. Jadi artinya ilmu itu selain kita raih, kita dapatkan, ilmu itu ada pertanggungjawabannya juga. Dengan ilmu yang kamu miliki, apa yang kau lakukan? Maka demi Allah Rasulullah SAW juga bersabda, ini banyak dalilnya Pak. Sesungguhnya Allah menyiapkan sebuah belenggu dari api neraka bagi orang-orang yang apabila ditanya tentang sebuah ilmu kemudian dia mendiamkannya atau dia tidak memberitahunya, maka demi Allah siapkan belenggu dari api neraka untuk dirinya. Dia ditanya tentang ilmu, dia tahu, cuma dia nggak tahu. Aku tidak tahu. Kaki ilmuku terbagi, maka demi Allah Bapak Ibu sekalian, Allah siapkan belenggu dari api neraka bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu ini adalah cahaya. Al-ilmu nur wa nurullah la yahdi lil as. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan turun kepada orang-orang yang bermaksiat. Nah, makanya ilmu ini harus berimbang Bapak Ibu sekalian. Ya, ilmu untuk urusan duniawi, untuk kita mencari penghidupan. Ya, ilmu akhirat, yang mana dengan ilmu inilah kita akan sampai kepada kebahagiaan hakikatnya ini surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita yang seusia ini minim ilmu agama kita. Ustaz, aku tak lagi sekolah. Walaupun tak lagi sekolah, baca dewek, baca di Google banyak. Datang ke taklim, datang ke majelis, itu adalah cara kita untuk belajar. Dan setelah belajar, ilmu itu diamalkan. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Ilmu tanpa diamalkan persis seperti sebatang pohon yang tidak berbuah, tidak ada gunanya, hambar buku pohon itu. Nanti kalau kita punya ilmu, kita amalkan. Dan ilmu adalah salah satu cara kita untuk meraih amal pahala jariyah. Idza mata ibnu Adam in qata amalu ila min salasin. Kalau anak Adam itu mati Bapak Ibu sekalian, terputus seluruh amal perbuatannya kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Al ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang baik, kemudian ilmu itu diamalkan, maka bagi pengamalnya insya Allah akan mendapat pahala jariyah.
Yang terakhir, al-waladus soleh yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah urusan umur selesai, urusan anggota badan selesai, kemudian urusan ilmu selesai, terakhir an malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah, tentang hartanya, dari mana dia dapat dan untuk apa harta itu ia belanjakan. Nah, ini yang kadangkala menjadi problem Bapak Ibu sekalian. Ada orang melakukan segala cara demi meraih apapun yang dia inginkan. Tidak peduli menipu, mencuri, minimal subhat lah. Nah, jadi artinya harta-harta ini ada pertanggungjawabannya. Kemana harta itu dia gunakan? Dari mana harta itu dia raih, dia peroleh? Baju kita pakai ini Bapak Ibu sekalian, ada pertanggungjawabannya. Baju itu dibeli dengan cara apa? Dibeli dari duit yang mana? Kemudian baju itu kau gunakan untuk apa? Semuanya ada hitung-hitungannya. Maka ada sebuah analog, ada sebuah kisah inspiratif yang mana seorang kaya raya nak mati pengen punya teman dalam kubur. Siapa yang galak Bapak Ibu? Siapa yang galak namanya orang mati dalam kubur? Dekat yang galak. Nah, dia buat sayembara. Siapapun yang berani menemaniku selama 40 saja dalam kuburan, maka separuh hartaku ini aku kembalikan untuknya. Nah, terdengarlah kabar ini kepada seorang fakir miskin. Fakir miskin ini tergiur. Akhirnya kata istrinya, silakan suamiku, teman cuma 40 malam kok, cuma 40 malam. Setelah itu kita jadi orang kaya raya. Oke lah, kalau begitu. Dia bersedia masuk dalam kubur, duduk di sebelah mayat. Datang dua malaikat, karena dia merasa belum mati, dia aman-aman baik. Ternyata dua malaikat tadi datang kepadanya, ditanya siapa namanya, apa agamanya dan sebagainya. Terakhir kemudian, harta apa yang kau miliki? Ternyata 40 hari 40 malam yang ditanya hanya sebilah kapak. Karena kapak itulah hartanya, sikonya harta, kapak itulah. Selama 40 hari 40 malam dia ditanya tentang kapak itulah. Bayangkan Bapak sekalian, satu harta yang kita miliki panjang pertanggungjawabannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara umat terbaik, di antara sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdurrahman bin Auf, adalah termasuk sahabat yang paling akhir masuk surga lantaran banyaknya harta yang dia miliki. Kenal Pak dengan Abdurrahman bin Auf? Saudagar kaya paling hebat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf ini pening kepalanya. Mendengar dia adalah orang terakhir masuk surga, dia mutar akalnya. Cak mana caranya dia jadi orang miskin? Cak mana caranya dia jadi orang miskin? Hartanya banyak. Dia belanjakan di jalan Allah. Ketika umat Islam berperang, dia sedekah. Ada anak yatim dia nafkahi, orang miskin dia sedekahi. Tapi hartanya tidak habis-habis. Itu Abdurrahman bin Auf. Pening nih, cak mana hartanya bakal habis. Nah, akhirnya kemudian dia punya ide. Dia jalan-jalan ke pasar, bertemulah secongkok kurma busuk. Kurma busuk untuk apa kira-kira Bapak Ibu? Tidak kata gunanya kan? Nah, karena Abdurrahman pengen miskin, diboronglah kurma busuk ini dengan harga yang sangat mahal. Habis katanya. Nah, alhamdulillah senang hati Abdurrahman, kata lagi duit, senang hati dia. Begitu kata duit, mentah pala. Abdurrahman senang hati, duitnya habis. Tapi janji Allah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah, perumpamaan bagi orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah seperti sebutir biji menumbuhkan satu batang, dan 7 batang itu ada 7 cabang, dan tiap-tiap cabang itu ada 100 buah. Setelah Abdurrahman menjadi miskin dengan kurma busuknya, Allah ganti uang Abdurrahman bin Auf ini. Datang orang dari Yaman cari kurma busuk, ternyata di Yaman itu sedang dilanda wabah penyakit, dan obatnya ya kurma busuk itulah.
dibeli oleh kerajaan Yaman dengan 10 kali lipat. Balik kayo lagi Abdurrahman bin Auf, cari akal lagi bagaimana cara supaya dia bisa miskin. Kenapa? Semakin banyak harta yang dia miliki, semakin lama pertanggungjawabannya. Kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya kendaraan, kita punya tanah, kita punya perabotan, semua itu ada pertanggungjawabannya. Kalau toh seandainya sudah kita laksanakan dengan baik, setidaknya harta yang tersimpan ini ada hak-hak fakir miskin, ada hak kaum duafa yang wajib kita tunaikan. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu sekalian ya. 4 hal yang akan berlaku pada diri kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita untuk apa? Nah, sisa umur ini ayo sama-sama saya mengajak kepada saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, ayo sama-sama sisa umur ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena tidak tahu kapan kita bakal balik, kita tidak tahu. Lalu yang kedua, anggota badan kita ini, mata kita, telinga kita, tangan kita, hati kita, pikiran kita, kaki kita, kita gunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan diri kita minimal. Dengan tangan tolong orang lain, dengan kaki arah ke hal-hal yang baik, ke madrasah, ke sekolah, ke pengajian, ke masjid. Kemudian mata untuk melihat hal-hal yang baik saja. Mulut ya untuk mengatakan hal-hal yang baik saja. Telinga jangan suka mendengar gosip orang lain. Kemudian ilmu yang kita miliki, ayo walaupun sedikit, walaupun cuma punya ilmu nyangkul tanah, tidak apa-apa kita tularkan kepada orang lain. Karena sejatinya selagi orang itu baca hidup dengan ilmu nyangkul yang kita ajarkan, pahala itu akan terus mengalir kepada kita yang memberi ilmu cangkul tadi, Pak. Lalu yang terakhir, harta. Islam tidak melarang umatnya mencari harta sebanyak-banyaknya, karena Islam adalah agama yang anti kemiskinan. Akan tetapi Islam mengatur caranya. Islam mengatur cara mencari harta. Kemudian Islam mengatur cara mengelola harta, baik menggunakannya ataupun membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin saya muliakan, mungkin cukup sekian. Tidak usah lama-lama. Dan mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala khilafan kepada Allah. Mari sama-sama kita mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan Ustaz tadi, kita sebagai hamba Allah semua, Iya. itu berat karena apa yang kita tahu, kita akan segala macam itu kita bisa bertanggung jawab. Iya benar, Pak. Karena berat. Iya. Dari pemimpin, Iya. kita bertanggung jawab, itu apa yang kita buat itu akan disahkan. Nah, kita ini semua ini pemimpin. Tentunya pemimpin itu pasti ada kehilangan kesalahan jelas Yang murni bersih ya. betul kan? Nah, tentunya kita sebagai kita di setelah meninggalkan di Jawa itu mana kita akan bisa Nama pahala. Ilmu tadi. Nah, kita ini mengenal kalau bicara apa yang kita sampaikan tadi itu pasti latihan penuh dengan tanggung jawab. Iya. Kita sebagai pemimpin, nah makanya cara kita ini menjadi pemimpin itu harus hati. Nah, kata Allah, sebagai pemimpin itu kira-kira pemimpin yang paham yang kita teladani, yang kita contoh, karena kita tahu kan pemimpin itu tidak tahu segala. Iya. Termasuk diri kita melakukan kesempatan dan menilai perkara. Sekarang ini caranya ini untuk melihat pemimpin yang baik. Salah satu pemimpin yang baik apabila aturannya
kebijakannya, statementnya, kemudian peraturan-peraturan tadi tidak menzolimi masyarakatnya. Itu tolak ukur pertama. Semua peraturannya, semua ucapannya, tingkah lakunya tidak menyakiti, tidak menzolimi rakyatnya. Itu tolak ukur yang pertama. Kemudian pemimpin itu, supaya kita menilainya adalah pemimpin itu harus adil. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, di yaumul kiamat akan ada 7 macam manusia yang akan mendapatkan naungan Allah, yang mana tidak ada selain naungan Allah. Apa yang pertama? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Karena untuk menjadi pemimpin yang adil itu beratnya bukan main. Kebijakan yang pertama, dia jangan sampai menzalimi atau peraturannya itu menzalimi masyarakat rakyatnya. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Nah, ternyata kalau sekarang kita punya perspektif berbeda-beda. Ada kata sebagian orang, belum tentu kata sebagian yang lain. Baik kata kita, belum tentu orang lain. Jadi artinya secara umum saja kita lihat, pemimpin itu ada dalam melakukan sebuah hukum. Kalau dia tidak adil dan buktinya nyata, maka dia pemimpin yang zalim. Sesuai tidak peraturannya untuk masyarakatnya. Gitu. Kalau intinya kita tidak usah jauh-jauh ke pemerintahan, cukup kita berkaca dari kita dewek. Kita sudah jadi imam yang baik untuk keluarga. Artinya kita buat aturan rumah tangga tadi. Kalau kita buat aturan, anak istri tidak terzalimi, itu jelas. Kemudian kita dengan keluarga tadi, kita harus membuat adil. Adil itu tidak harus sama kemudian. Adil itu tidak harus sama wajib. Karena kebutuhan anak yang satu dan anak itu berbeda-beda. Supaya adil, sama-sama kunjung 10.000 saja. Adil namanya. Adil itu artinya menempatkan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Istri mengendalikan masalah keuangan, sudah ada tugasnya. Itu adil namanya. Anak sekolahkan, anak dididik, anak diajari, itu adil namanya. Nah, jadi artinya kalau kita berbicara lingkup pemerintah kan macam-macam tanggapan. Kita lihat saja diri kita di rumah tangga. Kalau kita mampu berbuat adil rumah tangga, itulah pemimpin yang sebenarnya. Maka ada namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia memerintah cuma 2 tahun 6 bulan. Selama 2 tahun 6 bulan, ketika itu tidak ada pun satu masyarakat pun yang berhak menerima zakat, saking adilnya. Jadi pemimpin itu dia mengetahui masyarakat itu. Dan kita dapat umpamanya, kita kepala rumah tangga, sebelum anak-anak makan, sebelum itu tercukupi, kita legal makan. Kenapa? Kita dulu anggota keluarga kita. Sebelum anak-anak beli pakaian, sebelum anak-anak beli baju, kita legal beli baju. Itulah pemimpin yang sebenarnya. Pemimpin yang mendahulukan kepentingan masyarakatnya. Ya, kita berbicara saja masalah konteks rumah tangga. Kalau konteksnya pemerintahan, itu jangkauannya lebih luas. Tadi berbeda pendapat itu macam-macam. Menurut sebagian orang dia sudah adil, lalu sebagian orang belum. Tapi untuk melihat dia ada tidak satu kepentingannya, peraturannya, aturannya tidak menzalimi masyarakat. Artinya kebijakannya tidak menyakiti orang lain. Itu jelas. Ya. Kalau ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, nah itu taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri. Ulil amri ini selagi dia dalam di jalan yang inilah yang oleh Abu Bakar As-Siddiq, 3 baru dibayar